Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini kita masuk ke subbab baru, yaitu materi logaritma. Nah, seperti apakah materi logaritma? Silakan kalian simak penjelasan saya berikut ini. Pengertian logaritma suatu bilangan. Oke, Nak, di sini sudah saya sajikan, Nak, sebuah bentuk bilangan berpangkat atau eksponen yang sudah saya pernah jelaskan di materi sebelumnya. Di sini saya tulis, Nak, A pangkat N. A di sini disebut dengan bilangan pokok. Dan N disebut dengan pangkat. Sebagai contoh, kalau menggunakan angka 10 pangkat 2 sama dengan 100, maka di sini 10 dinamakan bilangan pokok dan 2 dinamakan pangkat, dan 100 merupakan hasil dari perpangkatan bilangan tersebut. Kemudian ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 di sini disebut bilangan pokok, kemudian 3 disebut pangkat, dan 8 merupakan hasil perpangkatan dari bilangan tersebut. Begitu juga dengan 27 pangkat sepertiga. Nah, di sini, Nak, yang akan kita bahas sekarang merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat ini. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, sekarang kalau persoalannya saya balik, yaitu kalau bilangan pokok dan hasil bilangan berpangkat itu sudah diketahui, maka pangkat dari bilangan pokok itu dapat kita tentukan. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Misalkan saya punya, di sini saya tulis ya, Nak, ya. A 10 pangkat berapa, hasilnya 1000. Nah, sekarang saya balik, Nak. Yang saya ingin cari adalah pangkatnya. Kalau saya tanya, Nak, 10 pangkat berapa sih hasilnya 1000? Kamu jawabnya berapa, Nak? Hasilnya 3 kan? 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Nah, ini kalau saya tulis berarti sini, Nak, ya. Pangkat tersebut adalah 3. Oke, sekarang yang B, saya coba angka lain. 2 pangkat berapa sih, Nak? Hasilnya 16. Maka pangkatnya berapa? 2 pangkat berapa, Nak? Hasilnya 16. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Seperti itu. Kemudian, Nak, coba lagi. 9 pangkat berapa sih, Nak? Hasilnya 3. Nah, berarti 9 pangkat setengah, ya. Hasilnya adalah 3. Nah, ini kalau Ibu tulis di sini 9 pangkat setengah, ini kan sama saja dengan akar 9, ya. Hasilnya adalah 3, seperti itu. Oke, jadi kalau materi sebelumnya mengenai bilangan per pangkat, kalian disuruh mencari hasil pangkatnya. Nah, untuk materi ini kalian merupakan kebalikannya. Jadi kalian disuruh menentukan pangkat berapakah dia. Seperti itu, ya. Oke, coba kalau sudah paham, saya lanjutkan ke slide berikutnya, ya, Nak, ya. Kamu lihat di sini. Nah, persoalan mencari pangkat dari suatu bilangan pokok jika hasil perpangkatan itu sudah diketahui seperti di slide sebelumnya, dapat dituliskan dengan menggunakan notasi logaritma atau disingkat dengan log sebagai berikut. Jadi, Nak, kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat itu kita beri nama adalah logaritma dan dapat kita singkat menjadi log, seperti itu. Oke, coba saya tulis ulang kembali di sini, Nak. 10 tadi yang A dulu ya, Nak, ya. 10 pangkat berapa? Nah, hasilnya tadi 1000. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma, maka ini bisa kita tulis 10 log 1000. Nah, 10 log 1000, seperti itu, ya. Nah, berapa hasilnya 10 log 1000? 10 pangkat berapa sih hasilnya 1000? Kamu kan jawabnya 3, ya. Nah, berarti 10 log 1000 hasilnya adalah 3. Seperti itu. Bisa dipahami, Nak?
Oke, saya lanjutkan kembali, coba ya yang B. 2 pangkat berapa? Hasilnya 16. Nah, berarti ini kalau ditulis dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 16. Nah, hasilnya berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 16. Nah, hasilnya adalah 4. Seperti itu. Oke, coba yang C, yang terakhir. 9 pangkat berapa nak? Hasilnya 3. Nah, ini kalau dibentuk dalam logaritma berarti 9 log 3. Nah, hasilnya berapa sih nak? 9 pangkat berapa? Hasilnya 3. Hasilnya adalah setengah. Seperti itu. Oke nak, bisa dipahami ya nak ya. Jadi kesimpulannya adalah logaritma merupakan kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Oke, di sini kesimpulannya adalah jelaslah bahwa logaritma adalah inverse dari perpangkatan. Ya, jadi logaritma merupakan inverse dari perpangkatan. Inverse itu adalah kebalikan, nak. Ya. Nah, di sini yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang sudah diketahui. Seperti itu. Oke, berdasarkan uraian di atas, kita dapat mendefinisikan logaritma suatu bilangan sebagai berikut. Definisi. G log A sama dengan X jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya punya G log A sama dengan X jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A. Yang pertama, G disebut bilangan pokok atau basis logaritma dengan ketentuan G lebih dari 0 dan G kurang dari 1, atau G lebih dari 1, G lebih dari 0 dan G tidak sama dengan 1. Kesimpulan yang kedua adalah jika G sama dengan 10, bilangan pokok ini biasanya tidak dituliskan. Jadi kalau 10 log 2 yang ditulis hanya log 2. Contoh lain misalkan kalau ibu punya 10 log 3, maka kalian 10-nya itu tidak ditulis. Hanya yang ditulis adalah log 3 saja. Jadi kalau ibu tulis seperti ini nak, coba kalian cari berapakah nilai dari log 100. Nah, kalau ibu tanya log 100, kalian bilangan pokoknya berapa di sini? Bu, kok nggak ada bilangan pokoknya yang di atas ini, Bu? Sebenarnya ada, tapi tidak ditulis. Berapa nilainya? Nilainya adalah 10, ya, seperti itu. Nah, ini selingkari. Jadi ingat-ingat ya nak ya, kalau di atasnya tidak dituliskan bilangan pokok, sebenarnya dia ada. Berapa nilainya? Nilainya adalah 10. Jadi kalau ada 10 log 100, 10-nya tidak usah ditulis. Hanya ditulisnya adalah log 100 saja, seperti itu. Oke, kalau paham saya lanjutkan kembali. Yang ketiga, jika G sama dengan E mendekati nilai 2,7128 dan seterusnya, maka E log A ditulis sebagai ln A atau dibaca logaritma natural dari A, yaitu logaritma dengan bilangan pokok E. Saya lanjutkan kembali. A disebut dengan numerus, yaitu bilangan yang dicari logaritmanya dengan ketentuan A lebih dari 0. Saya lanjutkan kembali. Dan X disebut hasil logaritma, nilainya dapat bernilai positif, dapat bernilai 0 atau juga dapat bernilai negatif, ya. Jadi di sini X ini dinamakan dengan hasil logaritmanya, kemudian A di sini dinamakan dengan numerus. Seperti itu, ya. Dan G disebut juga dengan bilangan pokok. Oke nak, bisa dipahami nak? Nah, kalau sudah bisa dipahami, saya akan lanjutkan dengan menggunakan contoh soal agar kalian lebih paham. Oke nak? Oke anak-anak, sekarang kita coba ke contoh soal. Di sini sudah saya sajikan beberapa soal. Kita kerjakan secara bersama-sama.
Hitunglah nilai tiap logaritma berikut. Kita mulai dari yang A dulu ya nak ya. 7 log 49. Menurut kalian bagaimana ini nak? 7 log 49. Berapa nilainya? Saya tulis ini nak ya. Berarti di sini adalah 7 pangkat berapa nak? Hasilnya 49. Kamu jawabnya berapa? 2 kan? Karena 7 pangkat 2 itu 49. 7 kali 7 49. Maka 7 log 49 hasilnya sama dengan 2. Seperti itu. Nah, kenapa? Sebab 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49. Enak ya? Oke, lanjut yang kedua. Sepertiga log 3. Menurut kalian hasilnya berapa nih nak? Sepertiga log 3. Sepertiga pangkat berapa sih nak? Hasilnya 3. Sepertiga pangkat berapa hasilnya 3? Hasilnya adalah min 1 ya, sebab saya tulis di sini ya. Sebab sepertiga pangkat min 1 hasilnya adalah 3. Oke, saya lanjutkan. 2 log 1 berapa nak? 2 log 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pangkat 0 kan? Nah, ini berarti hasilnya adalah 0. Kenapa? Sebab 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, sekarang yang D kamu coba. 5 log akar 5 hasilnya berapa? Jadi kamu cari nak 5 pangkat berapa sih hasilnya akar 5. Coba kita coret-coret di sini. 5 pangkat berapa ya yang hasilnya adalah akar 5. Jadi akar 5 ini nak kalau kita bentuk pangkat kan 5 pangkat setengah. Ya kan? Nah, ini sudah sama-sama 5 nak bilangan pokoknya. Nah, berarti di sini titik-titiknya adalah setengah. Jadi 5 log akar 5 hasilnya adalah setengah. Kenapa? Sebab 5 pangkat setengah hasilnya adalah akar 5. Seperti itu. Oke, lanjutkan kembali yang E. Akar 2 log 4. Bagaimana ini nak? Akar 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ayo kamu coba di sini nak ya. Akar 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 4? Menurut kamu berapa nak? Di sini. Akar 2 pangkat 4. Kita coba ya nak ya. Kalau saya tulis sini 4, berarti akar 2-nya sebanyak 4 kali. Coba akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, cocok ya nak ya. Maka di sini hasilnya adalah 4. Saya tulis sini ya nak ya. Nah, kenapa? Sebab akar 2 pangkat 4 hasilnya adalah 4. Seperti itu. Oke nak, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, silakan kalian pelajari kembali. Kemudian kalian salin di buku tulis agar kalian ingat dan kalian bisa mengerjakannya. Kemudian akan saya beri tugas kepada kalian, silakan kalian kerjakan. Oke nak, cukup sekian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.